Di kemarin gue buka-buka Twitter dan gue menemukan sebuah thread yang menurut gue menarik. Ada orang yang nanya, kalian yang sudah pernah berpisah itu memutuskan untuk menikah lagi, pengen menikah lagi atau enggak? Alasannya kenapa? Dan surprisingly banyak yang ngejawab enggak, baik itu pengalaman dia sendiri ataupun misalnya tantenya or siapa gitu ya. Dan gue bacanya ya kaget gak kaget sih, karena sekarang tuh kayak udah biasa aja lo hidup sendiri, lo tidak menikah, atau sekarang kan Gen Z kan bilangnya child free, nggak mau menikah, nggak mau punya anak gitu. Dan alasannya juga bermacam-macam. Ada yang bilang trauma, ada yang bilang enggak, udah nyaman sendiri, jadi ngapain nih ribet-ribet menikah lagi, di mana menikah itu kan lo nggak hanya berurusan dengan suaminya aja nih, tapi ada keluarganya, ada ipar-iparnya, mertua dan lain-lain. Jadi nggak mau ribet. Terus ada juga yang emang mau tapi ya belum ada lagi, belum ketemu lagi gitu. Jadi macam-macam. Nah, kalau kita gimana ya guys? Kebetulan nih, mungkin buat teman-teman yang belum tahu, kita 3 dari kita, kecuali Anas 75% ya, 75%. 75%. Pernah menikah ya? Pernah menikah. Jadi Menikah 100%. Menikah 100%. Oh iya. 75% ya. Past tense. 75%-nya past tense. Oke. Ya. Jadi Kak Adit pernah menikah, Novi pernah menikah, dan gue juga pernah menikah. Anas pernah menikah, tapi masih menikah alhamdulillah sampai sekarang. Alhamdulillah. Semoga sama awal. Amin. Ya kan. Nah, tapi kita bertiga, gue, Kak Adit, Kak Novi single sekarang, dan kita lagi pengen bahas. Kalian tuh bakal pengen menikah lagi someday, or enggak pengen sama sekali, or pengen tapi nanti aja. Apalagi di usia kita nih sekarang, kita udah OTW 40 guys. Iya, OTW 40 di mana begitu banyak pertimbangan, karena gue sudah ada anak, gue punya 1 orang anak, Novi punya 2 anak, Kak Adit belum punya anak. Jadi Beragam ya? beragam. Dan kalau menurut gue dengan kondisi udah punya anak itu lebih more complicated gitu ya, dibandingin mereka yang belum punya anak, situasinya lah ya gitu. Tapi ya beda-beda, mungkin kalian punya perspektif kayak gimana satu-satu. Siapa yang mau mulai duluan? Ya, kalian berdua lah kan gua. Nggak mungkin Kak Anas ya? Atau dulu Anas nih, Atau menurut dulu, pandangan. enggak, dulu dia sempat takut menikah apa enggak? Jujur. Tapi sebentar nih, ini disclaimer dulu ya buat teman-teman nih yang lagi nonton kita atau dengerin kita ya. Kita ngomongin ini bukan untuk ngebahas masa lalu, enggak ya? Sama sekali enggak ya? Enggak. Tapi ini wadah kita buat berdamai sama diri kita sendiri, bener gak sih? Iya, atas Gitu. pengalaman kita di masa lalu. Atas pengalaman kita di masa lalu. Oke, kalau dari aku ya, gue sih waktu itu ketika pada saat itu gue menikah umur 30 tahun. Jadi gue memang merasa waktu itu sudah agak telat ya, karena gue dulu memang pengen nikah cepet, umur 25 target. Idealnya. Ideal banget ya, ideal banget kan. nih. Aku 25 loh nikahnya. Oh ideal Tapi sekali. abis itu tidak ideal. Oh iya. Pernah ideal tapi lah ya. Pernah ideal. Karena kan dulu kan kita gitu kan, visi masa depannya adalah punya anak, terus karir yang enak, terus dan seterusnya kita kan menaik terus gitu kan. Jadi kalau ngomongin pada saat itu takut menikah, nggak takut menikah. Tapi gue juga merasakan kayaknya hal tersebut apabila gue pada saat ini mungkin berbeda ya. Kalau kita ngomongin takut menikah ya, mungkin dengan zaman itu berbeda. Karena bedanya gimana? Ya karena kalau gue lihat ya, contoh dari segi kita ngomongin ekonomi ya. Kemarin gue juga sempat bahas sama teman gue gitu kan, yang Gen Z yang lainnya. Dulu tuh kita kalau zaman kita itu berawang-awang, kita punya cita-cita punya rumah cepat, punya mobil gitu. Itu masih memungkinkan. Maksudnya kita masih oke lah. Nah kalau sekarang yang Gen Z yang ke bawah itu kayaknya kesini tuh makin susah, karena satu makin mahal, biaya hidup makin mahal ya kan. Kayak itu. Baik kan, terus belum lagi kondisi global ya. Kita ngomongin udah agak jauh lah ya, tapi global dengan global warming dan banyak pokoknya banyak kejadian-kejadian yang kayaknya bikin orang tuh kayaknya wow, it's the end of the world gitu. Nah, kayak kesini tuh mungkin agak berbeda ya, nggak sepositif dulu gitu. Kayaknya the future tuh agak bleak kalau sekarang ya kalau gitu. Berarti kalau misalnya keadaannya, misalnya lo mau di umur sekarang lo belum menikah, lo
ada rasa ketakutan itu. Mungkin kalau gue sekarang dengan di umur 25 gitu, mungkin gue agak sedikit nggak kayak dulu, gue mungkin agak sedikit takut ya. Gitu. Karena dengan berita dan lainnya itu kayaknya wah kok gue ngerasa ya kayaknya nowadays itu it feels like that gitu loh. Tapi ternyata pas habis dijalanin, pas dijalanin sih ya fine gitu. Itu kan cuman mungkin ketakutan. Kalau Anas di umur 25 tadi nyebutnya. Iya. Kalau nih situasi sekarang di Anas yang umur 38 tahun dan belum menikah. Kira-kira lu bakal menikah nggak? Oh, that's good question. Gua personally probably yes, karena gua pengen punya anak. Gitu. Kalau salah satu ini gua lah yang gue pengen tuh gue pengen punya keturunan karena I love kids. Gitu ya. And that's me personally ya. But kalau itu tidak ada ya, gue melihat dari ini, gue mungkin akan melihat ya mungkin enggak ya, gue pengen enjoy my life juga. Jadi ada that side of me juga yang kayak gue kayaknya pengen asik-asik aja. Apalagi 38 ya, seperti tadi sempat dibahas sama si Widya sebelumnya. Ya kita ada di saat dimana udah mapan, udah have a lot of things gitu ya. And kita wanna enjoy life gitu. Mungkin itu ya. Ya, that's perspective for me yang mungkin masih menikah. Mungkin masih menikah. Ada kata mungkin ya? Oh enggak, bukan. Jangan gitu. Loh, tadi yang bilang mungkin iya dong. Salah ngomong. Iya, Mungkin itu maaf. kan adalah ungkapan dari ketidakyakinan. Oh iya jangan. Bukan. Enggak, aku yakin 100%. I love kamu you my wife. Nah, kalau Kak Novi atau Kak Adit Mau siapa duluan gimana? nih? Kalian kan maksudnya sudah Pria pernah aja duluan ya, melewati. pria. Oh, pria duluan Oh, ya. emansipasi wanita pria dulu ya. oke. Oke. Aduh nih suaranya sorry nih Anti agak-agak patriarki mineng ya, agak mineng ya. Udah. Soalnya tadi ada obrolan offline nih yang bikin lucu nih masalah mineng nih. Minang-minang ya. Ya, kalau pertanyaannya masih mau menikah atau enggak? Secara tegas saya pasti bilang iya. Masih mau nikah. Takut Gitu. atau enggak? Takut atau enggak? Enggak. Enggak. Tapi, nah pasti ada tapinya kan. Iya. Tapi ngeri. Oh, di sama usia, aja. sama aja. Di usia sekarang pertimbangannya semakin banyak. Iya nggak sih? Bahkan aku sih menikah di umur 36 tahun waktu itu. Sebenarnya sangat terlambat. Karena mudah-mudahan nyokap gue gak denger ya. Gitu, mudah-mudahan nih. Soalnya Halo, dulu selalu pakai pertimbangan gitu. Jadi kan namanya kita masih muda, itu kan orang bilang cinta tuh jorok, bisa ketemu di mana aja, sama siapa aja, kapan aja, bener gak sih? Jadi kadang-kadang aku tuh pernah pacaran beda agama, pernah pacaran beda suku kayak begitulah. Senang ya, kebetulan Soalnya- hobi ya. Enggak juga. Kebetulan. Enggak juga karena ini di podcast. Oh iya. Nanti offline always. Kalau gitu enggak. Gitu. Nah, akhirnya di usia yang ke-36 tahun aku menemukan pasangan yang akunya suka dan requirement buat orang tua aku cocok. Gitu. Jadi untuk yang kali ini kayaknya nggak akan dipermasalahkan nih kalau misalnya aku menikah gitu kan. Yakin deh 100%. Yakin banget 100%, Wede. makanya habis-habisan banget nih. Wah, dihabiskan lah seluruh cintanya ke wanita beruntung itu gitu kan. Oke. Wih, tapi katanya garis nasib berkata lain ya kan. Gitu. Ya gonjang-ganjing dalam rumah tangga seperti biasa lah. Gue pikir permasalahanku juga dialami semua pasangan di seluruh dunia mungkin ya. Sampai akhirnya kami berpisah dan ya sekarang kembali ke titik awal lagi. Mencari orang yang aku suka dan requirementnya masuk nih sama keluarga gitu aja. Tapi dari Kak Adit ada ini enggak? Karena kan tadi bilang 100% gitu, benar-benar tuh yang all out gitu ya. Yang berikutnya akan kayak gitu atau mungkin akan ya 80% atau 70% ada trauma di Gue situ nggak nggak? mau nih kejadian yang sama gitu. Iya benar tadi ada rasa trauma atau enggak, dan apakah lu mengubah the way you love the next woman, lu nggak mau 100% lagi. Ini kan kita berandai-andai kalau misalnya perempuannya udah ada nih ya. Anggap aja Kebetulan kemarin 100% udah dikasihin nih. Ini kan sekarang dalam proses dari 0 sampai ke 100% lagi. Rencananya gitu. Jadi kalaupun nanti ketemu perempuan yang sesuai, bakalan 100% sih. Nice. Gitu. Tapi untuk saat ini nih, kondisi saat ini, aku tuh masih belum berani
belum berani menaruh kepercayaan, menaruh harapan sama orang lain kecuali ibuku sendiri kali ya gitu. Karena ya itulah masih belum 100% buat nyari lagi. Tapi keinginan punya anak, kan tadi sempat dibilang di podcast kita sebelumnya ya, bahwa aku tuh pengen punya tujuan hidup yang bikin gue pengen berjuang nih selagi gue hidup. Salah satunya ya anak sih. Iya gak sih? Kalian ngerasa gitu gak? Yang udah punya anak pasti ngerasain gue pengen mati-matian nih kerja habis-habisan buat anak gue. Rela mati buat anak gue, selalu gitu gak sih? Nah gue pengen tuh ngerasain rasa kayak gitu, yang belum gue rasain sampai sekarang di umur gue segini. Gitu sih. Kak Adit gak usah nangis dong. Oh enggak. Berkaca-kaca loh matanya. Ini ingusan. Lebih ke pilek ya? Lebih ke pilek. Oke. Bukan Saya ke- kira Anda terharu gitu kan mau membicarakan anak gitu-gitu. Jadi kirain sangat tersentuh gitu tadinya. Iya benar-benar. Tersentuh hidungnya. Hidungnya, Pilek. matanya mungkin ya. Enggak, Jadi makanya enggak berair ya. dong. Oke, nice one. Kalau Kak Novi gimana? It's a tough question sebenarnya ya. Soalnya mungkin di antara teman-teman yang ada di sini saat ini, kayaknya aku yang udah pernah married 2 kali. Jadi nggak tahu ya, mungkin nggak banyak yang tahu juga gitu. Ngalamin kegagalan, aku bisa bilang itu kegagalan, tapi juga pembelajaran. Selama 2 kali ini lumayan bikin jadi pertimbangan banget sih untuk benar-benar mau memutuskan ke jenjang yang lebih serius, which is married. Karena ngerasain 2 kali ini ribetnya kawinnya, married nih ya, nikahnya ribet, bukan ribut ya, nikahnya ribet, pisahnya juga ribet, gitu. Ya dua-duanya. Dua-duanya. Memulai dan mengakhirinya ribet Gitu. Jadi kayak ada lumayan agak holding back untuk memutuskan emangnya gue mau married lagi ya gitu. Tapi kalau misal ditanya apakah takut, enggak sih, enggak takut, karena ini pembelajaran banget, which is kalau misalnya dibilang 2 kegagalan kemarin, namanya juga pernikahan. Mau itu kita memutuskan untuk bareng dan memutuskan untuk pisah, tetap ada faktor dari kedua belah pihak, ya kan? Which is gue juga bukan perempuan yang sempurna. I admit that, I acknowledge that. Terus gue juga belajar dari situ apa yang bisa gue perbaikin kalau misalnya gue memutuskan untuk menikah lagi. Kalau misalnya gue menemukan pria yang tepat, dan saat ini gue ngelihatnya mungkin udah nggak muluk-muluk kayak dulu. Kalau dulu tuh masih ada tuh sindrom kayak gila married yang bener-bener perfect banget. Idealis. Gambaran tuh ideal pernikahan. iya gitu. Pangeran tampan berkuda putih. Nah, itu dia. Gitu Yang ya. bukain pintu. Kayak gitu, kayak berharap akan ada ksatria berkuda putih yang akan nolongin gue gitu ya, seolah keluar dari semua ini. Enggak sih, karena gue percaya kita yang perlu jadi that warrior gitu buat diri kita sendiri ya. Terus mungkin gue ngeliatnya gue lebih ke arah apakah gue akan butuh partner buat menjalani hidup. Yes, I need that. Karena especially gue ngejalanin profesi ini sekarang, terus punya anak juga, kadang-kadang dengan segala macam role yang gue jalanin, somehow butuh sih teman, partner untuk bicara, untuk kita kayak Tukar pikiran, bener banget gitu. Terus udah nggak muluk-muluk kayak dulu, kayak ngerasain jatuh cinta head over heels yang gitu ya, butterfly cinta stomach ya. Iya, udah nggak kayak gitu. Jadi udah beda gitu, udah beda perspektifnya tentang marriage life. Apalagi ya sekarang dengan profesi gue sekarang tuh banyak banget pasangan yang datang, itu gue makin banyak belajar dari mereka gitu. Jadi apa yang perlu gue improve terus kalau gue memutuskan untuk memiliki partner lagi nih, sampai nanti insya Allah menutup mata ya, meninggalkan Tadi lu dunia. bilangnya memiliki partner, maksudnya itu menikah lagi or lu nggak mau dalam ikatan pernikahan or what? Iya, belum jelas ya. It's very good question. It could be both.
but I never know. Gue nggak pernah tahu. Abis ini gue akan mutusin kayak apa. Gue bilang tadi gue masih mau ngikutin kehidupan ini aja. Gue pengen ngeflow. Kalau misalnya pun harus akhirnya memutuskan untuk menikah lagi, ya kenapa enggak? Tapi kalau misalnya pun kita berpartner sampai mati, kenapa enggak juga? Gitu. Ya. Jadi ada yang mau diperjelas, ada yang mau satria berkuda putih, nggak usah yang berkuda coklat mungkin. Nggak apa-apa ya, silakan mungkin ya. yang merasa diri Ini nomor iya. WA. Oke. Kalau dari teman-teman. Jadi nggak takut ya? Kesimpulannya nggak takut? Enggak. Takut buat nikah lagi? Tapi nggak aku takut buat nikah. sensing nggak takut, tapi there's a carefulness ya, nggak Iya. mau mengulangi yang mengulang ya, bukan kesalahan ya, yang dulu. Jadi misalkan kayak tidak mau menikah dan pada akhirnya harus mengulangi tadi awal yang ribet, akhirnya yang ribet, nggak mau itu lagi ya. You wanna make it simple, intinya biar hidupnya nggak ribet kan. Pertimbangannya banyak, Nas. Pertimbangannya banyak. Bahkan gue ngerasa di saat ini gue udah ngerasa lagi enak jadi diri sendiri. Takutnya nanti ketika kan namanya nikah tuh pasti ngeblend ya, pasti akan mau nggak mau ngeblend kan. Bahkan gue udah memiliki planning gitu. Kalau misal pun gue bikin rumah nih, misalnya gue akhirnya memutuskan untuk merit lagi, gue bikin rumah tuh ada kamar yang buat gue sendiri, buat dia sendiri, dan kita kamar buat bareng-bareng. Wow, interesting. Sekarang banyak Ya. kayak gitu. Gitu. Gitu ya? Jadi mereka tuh Kita butuh. membuat Your own space ya berarti. personal space. Yes. Jadi Wow. ada skalanya, lo tuh ya udah di situ gitu, your zen space to make Berarti it. paling nggak rumahnya punya 3 kamar ya, ukurannya Oh, paling iya, kecil iya. 200 Enggak, meter. iya. kurang lebih Oh, sebenarnya kurang Kak, lebih di ya, sini jadi- sebenarnya rumahnya. Oh ini nih, Iya. oh ya oke baik. Itu kan planning ya. Planning ya, oke, Kita oke, kan nggak oke. tahu tadi gue bilang Yes, gue yes, mau yes. nge-flow aja. Oh, Banyak ya ternyata ya, banyak aku loh. baru mendengar itu sih, bahwa ada pasangan punya kamar sendiri. Jadi itu aku baru loh. Sama, baru banget. Kalau gue udah dengar lumayan banyak di sosial media, banyak yang mau bikin. Iya. Oke. Menarik. Good one, menarik. Anas Iya. mau bikin di rumah apa gimana? Enggak. Lebih Istriku ke kita nggak satu ada kamar aja. ruangan ya? Kenapa? Kamar juga rumahnya nggak gede-gede amat soalnya. Jadi lebih ke nggak ada ruangan ya? nggak ada ruangan juga. Jadi kalau mau perlu space di luar gitu ya. Iya. Maksudnya Di gimana? luar rumah tidurnya. Gua berarti ya. garasi kan? Iya, Iya, nggak mungkin kemungkinan istri sih gua lo, kan. Ya kemungkinan gua lo. ya. Gua diusir. Tapi mungkin gue pertimbangan itu ya, mungkin karena Apa, anak-anak garasi? gue udah pada gede-gede. Yang satu udah 15 tahun, oke. yang satu udah 10 tahun, dan pikiran gue ketika mereka udah 17 tahun, maksudnya lulus SMA, mereka akan keluar dari rumah. Dan gue nggak tahu habis itu mereka akan ya kuliah atau ini gitu kan. Jadi itu pertimbangan banget gitu, karena mungkin gue nggak sebegitunya. Maksudnya anak-anak tuh ya mungkin kayak gue gitu ya, dari dulu gue udah jauh dari orang tua gue, jauh sama orang tua gitu. Jadi ya itu pertimbangan gue, nggak bukan yang harus Iya, gimana iya. gitu. Kalau Novi udah berapa lama berpisah dari? Pisahnya sih udah Bercerai. dari tahun lalu, tapi secara resminya tuh baru awal tahun kemarin. Oke. Kalau Masih. Kak Adit? De factonya mungkin 2020, 2019. Oh 2019. De jure-nya 2021. De jure. Aduh gitu. Iya. Apa jangan suami saya Anda? Jangan kamu istri saya. Jadi Dipersatukan oleh podcast ya, ternyata dipersatukan oleh Buka podcast topengnya ya. coba. Iya. Ya. Kalau Anas dari tahun berapa menikah? Oh, menikahnya. Maksudnya. Nikahnya. Happily married since 2014. Wih, sampai Baru sekarang. merayakan 8 tahun 8 itu tahun. 3 hari yang lalu, dari tanggal Wow, 30. selamat Lagi ya. mesra-mesranya. Lagi mesra-mesranya nih. BTW aku lupa kemarin saya happy anniversary ya. Nah, Happy sekalian anniversary nih saya. di podcast nih. Udah ingat tapi pas lah harinya kok lupa ya. Perasaan dia bilang baru merayakan anniversary. Bukan merayakan, maksudnya baru tanggalnya. Tanggalnya. Aku lupa. Tapi tidak dirayakan. Iya, padahal itu tiap mana Tiap Ritual. anniversary biasanya kalian ada ini. enggak sih, enggak Ada gitu ya. Paling cuma candlelight ngasih. dinner, Paling video biasanya aku banget ngasih dia kado atau gimana gitu aja sih. Kado ulang tahun mama. So sweet banget So sweet loh Kak Anas ini. Iya. Ini kalau ada Kak Anas banyak di dunia ini, tenang kayaknya dunia ini cewek-ceweknya ya. Oh gila. Care banget loh dia sama Aku suka perempuan. ya Kak Adit, kadang-kadang kalau ngomongnya aku suka deh. Kalau ngomong kayak gitu. Sama-sama makasih. Kamu sama Kak Adit? Waduh, Jangan dong. Tanya dong, Oke, masa gue iya kan mengajukan tadi- diri sendiri. Iya, tadi ya udah
Udah. Tadi kan pengen banget ditanyain. Karena sudah, Kak Adit udah, Kak Novi udah. udah. Tinggal Kak Widya nih. Kak Widya Takut gimana nih menikah? Kak? Gue Lagi? kalau gue ditanya takut atau enggak, gue takut. Kalau tadi kan kalian semua nggak ada yang takut kan? Oh enggak dong. Kalau gue takut. Oke. Why? Tapi bukan, gue nggak bilang gue tidak akan pernah menikah lagi, karena gue belum tahu jawabannya. Takut karena trauma. Gue jujur, gue trauma Sama pernikahan yang sama kemarin. pernikahan. Gini, mungkin banyak kasus pernikahan yang lebih parah dari gue, itu banyak. Terus hubungan gue sama mantan suami gue sampai sekarang masih lumayan bagus. Kita membesarkan anak bersama gitu-gitu ya. Tapi ternyata proses itu tuh sangat mengaruhi diri gue lah gitu, kayak ternyata gue yang santai-santai aja, gue yang nggak gimana-gimana. Kalau orang kan mungkin banyak yang bercerai, wah gimana, gue enggak sih, karena kebetulan waktu itu ada permasalahan lain di karir gue yang ternyata lebih mengguncang gue. Jadi gue merasa kayak enggak, gue fine-fine aja kok perpisahannya gitu. Tapi sekarang pada saat gue udah sendiri dan gue mempertanyakan nih sama diri gue, lu mau mulai lagi atau enggak? Gue ternyata masih kayak belum deh, kayaknya gue belum ready deh untuk itu gitu. Karena ada rasa trauma, bukan sama dia doang, mungkin juga sama the whole part of marriage gitu ya. The whole package marriage-nya itu ya. Oke. Mirip sama Kanovi Ya. tadi ya, berarti ribet sama mulai dan mengakhiri juga. Gini, dibilang ribet, mungkin gak seribet dia ya, karena gue tahu ceritanya Kanovi ya. Gue nggak seribet itu, tapi merusak ini gue banget. Gimana sih namanya, kayak gue bahkan sampai questioning myself. Oke, apa ini salah gue ya gitu kan, maksudnya kayak padahal ya namanya perpisahan pasti ada salah kedua belah pihak lah ya, nggak mungkin kan gitu. Cuma gue sampai menurut gue itu destruktif gitu loh ke diri gue sendiri. Jadi kan kayak oke, ini nggak boleh nih Wit, lo kayak gini gitu. Jadi gue kayak wow, this is ternyata big ya. Jadi gue nggak yang gue nggak nangis meraung-raung, gue nggak gimana enggak, tapi ternyata kok pengaruhnya gede nih buat hidup gue gitu. Jadi kalau ditanya takut, gue takut sih nikah lagi. Kalau kayak kemarin lagi, takut kejadian yang sama dengan sebelumnya. Iya. Oke. Tapi masih ada keinginan untuk nikah lagi atau like it's okay, I just don't Sekarang want to. not for now. Not for now. Kayak belum tertarik gue. Belum tertarik ya? Kayak karena gue nggak bayangin, aduh the whole process gitu. Karena kan saat berpisah itu yang sakit itu bukan hanya kita dan suami, tapi kan juga anak, keluarga dia, keluarga gue. Beneran. Apalagi kita di Indonesia ya kan, yang semuanya tuh satu kompi harus turun langsung gitu kan. Kalau mungkin culture-nya beda sama yang di luar yang lebih private gitu. Gitu sih Kak Novi. Jadi kalau dibilang trauma, mungkin gue ada trauma gitu. Well, we all have lah ya. Even yang lagi married pun pasti ada mengalami trauma-trauma sendiri. Maksudnya untuk Anas yang masih stay in marriage gitu kan juga pasti juga tetap punya kok trauma-trauma, ya nggak sih Nas? Ada nggak sih beberapa kejadian yang mungkin bikin kedua belah pihak ya, bukan maksud gue bukan cuma lo doang gitu, tapi your partner mungkin. Ada pasti ada lah. Seperti tadi kata si Kak Adit juga bilang kan, semua hubungan marriage ataupun nggak marriage pun ya itu pasti ada, namanya hubungan pasti ada cekcok atau gimana gitu kan. Jadi dan gua juga it's like any marriage gitu, ups and downs gitu ya. Ada trauma, ada justru di situ dimana gue bisa become a better husband atau gimana ya. Maksudnya emang pasti adalah kesalahan gue kemarin dan gue juga harus introspeksi. I can't be like that anymore gitu. Gue harus memperbaiki diri gue gitu kan. Dan sebaliknya juga istri gue juga kayak gitu. Jadi gue juga that kind of trauma itu ya, if it doesn't break you, hopefully it will make you stronger, make you better gitu kan. Yes. Ya lagunya kurang lebih gitu kan ya. What doesn't kill you itu Kelly Clarkson. Jadi kita ada sponsor dari Kelly Clarkson. Mbak Kelly. Mbak Kelly, kakak. Ya. Nah, kalau dari aku mau nanya nih, menurut kalian ya,
kenapa sih alasannya ini, apart from you guys, apart from our experience ya, ini bagi mungkin pemirsa mungkin para audience itu yang mungkin mengalami ya saat ini umur kita belum menikah ataupun sudah pernah menikah, apa sih alasan ataupun yang membuat mereka mungkin takut itu, kenapa ya kira-kira? Don't want to start atau don't want to start again, kenapa kira-kira? Gue punya temen ya, jadi dia tuh waktu itu dia belum pernah menikah dan dia takut itu menikah karena circle-nya dia banyak pernikahan yang gagal di tengah jalan. Jadi orang tuanya, temennya. Nah jadi dia juga bakal beranggapan bahwa wah kok kebanyakan orang yang gue kenal sekitaran gue gagal nih menikah. Gue nggak mau kayak gitu karena gue melihat nih penderitaan orang-orang di sekitarnya. Jadi gue lebih memilih gue nggak mau menikah gitu. Salah satunya. Banyak gak sih yang kayak gitu? Banyak kayaknya. Banyak Sekarang kayak gitu. Aku juga kemarin kan denger sih, siapa namanya, anaknya Ahok. Salah satunya sama siapa satu lagi tuh yang lagi terkenal tuh, yang cewek yang di TikTok, aku lupa namanya. Ya kayak gitu ya. Tadi karena dia experience dari parentsnya dia, yang parentsnya yang sebelumnya bercerai gitu, they don't want to experience the same experience. Walaupun banyak juga ya yang keluarganya berantakan, justru dia malah pengen gue harus membangun keluarga yang lebih baik dari ini untuk anak-anak gue, gitu kan. Ya itulah ya, berarti orang beda-beda ininya. Coping mekanismenya ya. Ya could be both juga, maksudnya setiap pengalaman orang tuh bisa jadi nggak mau kayak gitu, ya kan? Atau dia mau tapi dia pengennya jadi a better aja gitu. Better version version gitu dari apa yang udah pernah dia alamin. Mungkin kalau misalnya ngomongin relationship ya, gue nggak tahu ya, ini dari yang gue alamin nih, yang gue alamin, terus juga dari klien-klien yang datang. Akhirnya gue bisa menarik nih banyak banget dari hasil itu. Gue mengobservasi dan gue melakukan ya bisa menarik kesimpulan lah. Tanpa sadar kita tuh benar-benar automatically kayak copy relationship pattern dari orang tua kita tanpa sadar. Makanya ada yang kalau gue sadar, kalau langsung gitu semuanya langsung kenapa ya? Iya tahu. Mukanya langsung ada gitu. Padahal kita belum sampai topik becoming our parents. Belum. Itu nanti episode selanjutnya ya. Tapi itu benar-benar terjadi di 90% yang datang, including me, itu semua kelihatan banget polanya tuh benar-benar copy tanpa sadar ya, absorb dari pola relationship orang tuanya. Walaupun sebenarnya mungkin misalnya lo gitu, oke, apa yang jelek dari pernikahan orang tua gue pokoknya nggak mau kayak gitu. Tapi tanpa sadar kejadian. Scary, ya. Kejadian. Tapi itu gue mau secara menghindari ya, maksudnya mau segimanapun kita menghindarinya gitu, kejadian. Itu gue juga secara sadar sih, maksudnya nggak tahu ya, gue secara sadar tuh gue juga pengen memberikan a very good impression to my children gitu about gue dengan istri gue gitu. Maksudnya emang gue ini kayaknya gue membayangkan anak gue ketika nanti mereka grow up, building a relationship lainnya, ya pasti mereka contoh gue gitu. Jadi gue emang ada sebagai orang tua tuh gue ada semacam pressure untuk I have to ngasih contoh, give the best example gitu sih. Ya, notwithstanding dengan ini ya. Tapi ini kan tadi katanya kebanyakan begitu ya klien-kliennya Kak Novi ini, termasuk Novi sendiri mungkin seperti itu ya. Mungkin gue agak beda ya, karena pernikahan kedua orang tua gue menurut gue sih cukup mulus ya. Garis besarnya mulus, namanya masalah mah pasti ada, tapi garis besarnya mulus sih gitu. Nah gue nih ngopi dari mana sebenarnya gitu. Perlu digali lebih dalam sih Kak. Aduh, gitu ya. Ada sesi nih kayaknya. Sesi dengan Kak Novi ini kayaknya. Nggak mungkin gini, kalau misalnya ngelihat gini ya, kalau ngelihat langsung gitu bisa jadi enggak. Tapi ketika kita dalemin, kita gali, either mungkin our feelings, our emotion itu bisa aja sama salah satu dari kedua orang tua ketika mereka sedang berpartner nih. Misalnya yang satu ngerasa apa nih, isunya tentang apa, temanya ngerasa nggak dihargain. Bisa jadi tuh kita tuh juga absorbing, kok gue kayak ngerasa nggak dihargain sama pasangan gue, kok pasangan gue tuh bisa betray gue sih, kok isu finansial kok berulang sih gitu. Mungkin tapi levelnya beda,
kontennya beda, but the context is always the same. Tapi sebenarnya itu adalah something yang bisa kita hindari atau enggak? Gue bilangnya at this point inevitable, tapi pasti selalu ada purpose. Makanya gue bilang gue enggak takut untuk merit lagi dan untuk berpartner lagi karena gue bisa belajar. Karena kalau gue nggak ketemu sama orang-orang yang kayak gitu kemarin, gue nggak akan pernah tahu tentang diri gue nggak akan pernah tahu tentang pattern orang tua gue yang mungkin perlu gue hindarin nanti. Dan gue bisa improve dari situ, bahkan gue memutus pola itu jangan sampai ke anak-anak gue nanti gitu. Karena udah cukup berhenti di gue aja gitu. Iya, tapi ya maksud gue ngerasa sih, maksudnya having a relationship ya, it's not about also knowing the other person ya, tapi about knowing yourself gitu. Itu banget sih. Itu banget. Jadi gue ya selama berhubungan misalnya ada in a relationship itu, ya tadi gue langsung introspeksi gitu. Oh jis, ya kadang-kadang gue agak ini pemikiran gue ya, mungkin ada orang lain ngeliatnya beda gitu. Jadi gue I can't be like this gitu ya. Jadi gue harus tahu gue itu nggak, gue gini mungkin di gue fine, tapi buat orang lain nggak gitu kan. Jadi oke, gimana gue bisa. Jadi yang di situ sih ya trying to improve always. Interesting. Ya, tema-tema besar biasanya kayak communication, financial, sexual, something like that. Iya. Ada aja lah. Oke nih, tadi semuanya udah menyampaikan lah apa yang ada di dalam hatinya. Mungkin ada beberapa yang menjerit ya katanya. Sekarang ini deh, kan ini rata-rata kita sudah berpengalaman ya, 75% berpengalaman nih di meja ini. Ada nggak yang mau kalian sampaikan? Maksudnya kenapa 75%? 100% berpengalaman. 75% berpengalaman dalam pernikahan yang gagal. Iya. Yang 25% sih kami harapkan selalu berhasil sama happily ever after ya. Amin. Gitu. Nah, ada nggak nih pesan yang ingin disampaikan ke teman-teman kita yang mungkin belum menikah atau yang bergumul untuk menikah lagi, atau mungkin kalau ada adik-adik kita yang sedang ikut mendengarkan ya, ada pesan cantik gak buat mereka pesan mengenai cantik. masalah ini ya, mengenai masalah gini nih? Apa ya? Gue mau bilang kalian jangan takut menikah, tapi gue baru bilang gue takut menikah. Jadi apa ya? Mungkin kayak lebih rasional aja ya. Sebelum menikah itu pikirin, kalau dulu gue, padahal gue menikah di usia yang lumayan matang sih, umur 25, tapi dan jujur waktu itu gue memang karena gue pengen ideal aja umur 25. Tanpa gue kayak nanya lagi nih ke diri gue, ini benar nggak ya orangnya atau enggak? Lo emang beneran udah mau menikah? Dulu kalau gue jujur salah satu faktor yang menyebabkan gue menikah di umur segitu faktor sosial. Kayak umur segini belum nikah. Indonesia banget ya. Di negara kita ya, di Konoha nih katanya. Anak di negara pertama. kita. Waduh, Ya, apalagi ya perempuan pula. Pressure-nya perempuan terus sudah punya pacar waktu itu, terus kakaknya udah nikah, ditanya jadi yang ini ya gitu-gitu lah. Dan ternyata pacaran lama itu juga buat gue kayak waktu gue menikah itu gila sih, kayak dia ternyata kayak gini ya. I think I know him. Ternyata banyak banget hal yang setelah menikah beda. Karena gue pacaran lama-lama sih sama mantan-mantan gue. Jadi ya itu, jadi lebih prepare, lebih berpikir rasional, jangan hanya karena cinta ya. Okay. Masuk akal ya, masuk akal banget. Jadi berpikir lagi gitu sih kalau dari gue. Kalau gua sih, gua mungkin agak nyeleneh ya, karena for me sih tadi marriage is important ya, tapi it may not be for everyone. Kalau menurut gua, gitu ya. Bukan berarti gua nggak pengen menikah, enggak. Tapi maksudnya tadi lebih penting adalah know yourself, what you need, gitu ya. Dan ya mungkin sekarang juga zaman sudah modern ya, banyak juga yang menjalani hubungan tanpa pernikahan gitu. I'm not saying it's good or not, tapi itu just ask yourself gitu loh, is it what you need? If it is,
yes, Is go it with it. really you? Is it really you? Go about it gitu ya. Dan I agree. dan maksudnya selama ini kan kita memang, dan ini yang kita alami ya, apalagi seperti Kak Novi pernah mention, kita tuh sandwich Generation. ya kan, dimana kita juga ada pressure from our parents ya, before gitu, society gitu kan, dan kita juga bisa yang generasi berikutnya juga punya ini juga, tapi maksudnya gue juga pengen intinya ya all of those pressures pada akhirnya juga yang jalanin kalian sendiri kok gitu. Jadi just be comfortable with your decision gitu. Jangan usah terlalu mikir bahwa wah gue ntar takut gini. Ya, ntar orang tua gue. Iya, takutnya Karena you will regret it kita juga gitu. mikirin perasaan orang tua. Betul. Ya, maksudnya bukannya kita kayak udah nggak usah pikirin Iya. perasaan orang tua, enggak gitu. Betul, enggak juga gitu. Itu nasehatnya buat gua kayaknya. Jadi Alhamdulillah nasehat Suka merasa ya. ngerasa deh. Nasehatnya ngerasa ya, Oh, jadi iya. kerasa banget loh. Iya, Nah, tapi- ini buat mereka loh, bukan buat Oh, di iya. sini. Kenapa nyebut-nyebut itu? Loh, siapa yang nyebut nggak ada yang Iya, nyebut? iya, Nggak iya. ada loh. Oke, iya. Enggak, tapi at the end, di satu sisi if you are going to get married, number one sih ya tadi Kak Widya juga mention your expectations. You have to manage your expectations. Jangan juga gue expect terlalu ideal, ini nggak usah gitu kan. Maksudnya namanya pernikahan, you're all starting at the same itu lah. Nggak ada yang mereka lebih ready. atau Tapi nggak, jujur gue sih. deh, lo di pernikahan nih awal, lo memikirkan bahwa pernikahan itu Oh, kayak iya. wow. Yes. Iya dong. Banget. Iya kan? Iya dong, Yes, iya dong, yes. iya pastinya. Iya. Pastinya. Tadi kan gue udah bilang, gue tuh masih ada sindrom yang ideal gitu loh tentang sebuah marriage life. Oh my god, I met this guy and then I fall in love and then I Yeah. wanna build a life together with him gitu-gitu. Itu pasti And ada then anak apa reality. gitu Karena kan. kita dulu diajarin kalau love story itu happily ever after. Karena Iya. kita tumbuh dengan film-film Disney. Iya. Benar. Bahwa pertama kita akan dijemput dan diselamatkan oleh Yes. Itu dia tuh. pahlawan Iya. berkuda. Betul. Kedua, bahwa semua kisah cinta itu akan berakhir Berakhir dengan baik ya. happily ever after. Iya, jadi gitu. mereka kadang-kadang melupakan tuh hard work you have to put in gitu Yes. kan. Dan juga bahwa memang mungkin aja ada yang gak berjodoh Iya. atau it doesn't work Iya. or Okay. apa, dan Yep. karakternya tetap hidup Iya, gitu kan, it's okay, enggak. gitu. It's not the end of the world. Ya, tapi mungkin kayak aneh juga ya kalau Disney bikin film tentang divorce. Iya, aneh ya, Anak-anak aneh ya. Oke, what is this mama gitu kan? Ntar orang tuanya yang susah jelasin ya. Iya, betul. Ya. Iya sih, ya mungkin karena kita tumbuh dari situ dan jadi kita taunya adalah menikah itu adalah wow, Iya, harus ya, begitu. betul. Dan jadi ketika tidak begitu, Kayaknya kok nggak kayak gini? ya, Kayaknya gitu. Kita questioning gitu sih menurut gue. Kalau gimana? Nah, Nggak Kak Novi nanya nih, aku. coba. Iya. Aku terakhir aja gimana? Oh gitu ya, itu. Oh iya benar. Nanya ke sini. Kanovi itu lagi merangkum ini. Oke, Kak Adit oke, oke, gimana? oke. Iya. Kak Adit gimana Kak Adit? Core obrolan di sini ya soalnya. Oh, iya. Udah. Kalau aku sih pesannya cuma satu buat adik-adikku, jangan pernah takut untuk mencintai orang lain ya. Kalau ternyata memang yang tadi disebutkan masalah rasional, masalah cinta dan lain-lainnya udah pas ya, siapa takut, coba jalanin aja. Cuma ini mah cuma disclaimer aja karena pernah ngalamin ya. Ketika kalian menikah itu kalian seperti menaruh dua harimau di satu hutan. Bisa dua-duanya jadi saling mendukung, saling melindungi, atau bahkan saling membunuh. Harapannya sih yang pertama, mudah-mudahan kalian saling mendukung dengan pasangan kalian. Jadi jangan pernah takut buat menikah, tapi pikirkan dengan baik-baik gitu aja kali ya. Gila, pesannya deep Berarti- Pesan sekali. moral. Berarti Kak Adit kemarin saling membunuh ya kebetulan. Bentar itu harimaunya sama jenis, kalau sesama jenis gimana? Oh enggak, ini harus berbeda jenis. Oh, beda dong. jenis ya? Iya, Oke, iya, oke, iya. oke. Kalau kami dulu hanya saling melukai, tidak saling membunuh. Oh iya. Hanya cakar dikit gitu Cakar ya. dikit tapi langsung di hati soalnya. Oh gitu. Oke. Jadi abis ini Kak Adit berharap bertemu harimau yang saling melindungi ya. Bertemu harimau betina yang bisa melindungi harimau jantan gitu kan. Makanya Iya, abis ini langsung pindah ke hutan ya Iya, kebetulan ya. iya. Bisa ya, nyambungnya bisa ya. Bisa banget emang pinter emang nih teman kita satu nih. Iya, anyway, abis ini Kak Adit itu mau melanjutkan perjalanan hidupnya Betul. ke Papua ya Kak Adit ya. Iya, saya harus balik ke Asmat karena kebetulan
dikirim dari sana, jadi akan mengabdi. dibeasiswai oleh pemerintah dan harus mengabdi di sana. Mudah-mudahan bisa ikut membantu pemerintah membangun Indonesia kan. Noble sekali. Tapi mudah-mudahan nih di sana tetap bisa podcastan bareng nih kita ya. Amin ya. Pastinya kita menunggu nanti kabar-kabar dari sana. Siap, ya kan siap. Kak Adit. Ya, yang mau nomor WA-nya bisa. Bisa di sini. Gitu. Kayaknya nanti ini bertumpuk nomor WA semua gitu. Kita kayak jualan banget ya. Jadi jualan ya. Sales semua kayaknya di sini. Oh iya, kecuali saya. Jadi gimana nih menurut Kak Novi nih? Kak Novi, gimana Kak? Setelah mendengar kegalauan kita, permasalahan kita, mungkin ada mungkin ada tips-tips. Mungkin bukan tips ya, kayaknya aku selalu bilang apa yang aku omongin ke orang lain itu termasuk omongan buat diriku juga. Apa yang aku dapat apa yang gue dapat lah pokoknya di ruang sesi itu buat gue juga, enggak maksudnya gue ngomongin ke klien gue tapi itu juga buat gue gitu. Nah tadi Anas bilang tentang self awareness, lo perlu tahu tentang diri lo dulu sebelum lo ngeblend sama orang lain. That's very true. Karena ketika lo nggak tahu diri lo akan tersesat, terjebak entah apa yang akan lo rasain nanti gitu. Especially pola-pola yang lo punya. Needs bener banget. Kita perlu tahu needs dan perlu belajar mengkomunikasikan needs itu juga. Kayaknya ya, karena banyak banget pasangan yang mereka nih tahu gue punya needs ini, pasangannya juga tahu gue punya needs ini. Tapi ketika mengkomunikasikan itu tuh kayak nggak match gitu loh. Bahkan mungkin tidak berani untuk mengkomunikasikan dan ekspektasinya harusnya dia udah ngerti gue. Harusnya. Karena tadi merasa kayak wah Satria berkuda putih itu wah gila sempurna mengerti gue. Iya. Harusnya ya. Harusnya kayak gini, harusnya kayak gitu karena biasanya ketika kita married itu udah ada tuh hak dan kewajiban suami dan istri. ini itu gitu. Jadi ketika yang satu kayaknya nggak ngasih, wah gila hak gue ternodai atau gue nggak dipenuhin. Yang satu nggak memenuhi kewajibannya, kayak gitu aja tuh terus gitu. Nggak pernah ketemu di tengah. Padahal sebenarnya itu bisa banget kita pelajarin untuk bisa saling ngimbangin nih. Oke, gue butuh ini, lo butuh ini misalnya. Misalnya tadinya jomplang gitu. Bukan untuk ketemu di bawah gini, tapi gimana saling naikin dan kita saling seimbang aja dan terus aja gitu. Sebenarnya prosesnya tuh kayak gitu sampai ketemu di titik atas on top see you on top ya. Jadi nggak cuma berlaku di dunia itu ya, di dunia relationship juga gitu. Karena kan kita saling, kalau tadi Kak Adit bilang saling melindungi, saling support. Harapannya juga begitu ketika berpartner. Yang paling pertama mungkin ketika lo mau memutuskan mau menikah, at least ya guys, lo tahu dulu purpose dari your marriage itu apa. Karena kalau lo nggak tahu purpose lo untuk marriage, pasti lo bakal tersesat. Dan itu tadi akhirnya ngerasa jadi victim dari relationship lo. Padahal kita bisa jadi victim, kita juga bisa jadi pelaku kok. Purpose it can be anything. It can be anything. Gue sebenarnya mau nikah lagi untuk ngebahagiain orang tua gue. Boleh nggak purpose-nya kayak gitu? Boleh. Suami lo sama nggak? Calon suami lo sama nggak kayak gitu? Jadi nanti ketika misalnya di tengah jalan kalian ketemu masalah, itu bisa balik lagi ke purpose itu. Katanya kita mau ngebahagiain orang tua kita. Gimana caranya? Lo mau ngebahagiain orang tua lo, gue mau ngebahagiain orang tua gue. Yuk kita ketemu di tengah. Yuk. Caranya ngebahagiain orang tua gini, cara ngebahagiain orang tua tuh gini. Yuk gitu. Mau nggak kita bareng-bareng, kita compromise, nggak cuman menangin ego masing-masing gitu. Karena kita semua pasti punya needs lah, nggak bisa deny gitu. Needs itu udah pasti ada, dan apalagi dalam pernikahan udah pasti insting yang paling pertama, needs yang paling pertama dan paling dibutuhin untuk sebuah fondasi itu ada sexual instinct, kebutuhan untuk makan, minum. Ini dulu nih kebutuhan dasar ya. Ya. Ini dulu nih fondasinya nih, lo penuhin dulu nih gitu. Ini berantakan pasti kalau ini fondasinya nggak kuat. Iya. Nampak terdiam dan terpukul ya semuanya. Terdiam dan kayak gue tuh. Iya. Gue juga gitu. Ini makanya tadi kan gue bilang, gue ngomong buat semua orang, siapapun itu di luaran sana, di sini itu ngomong buat gue juga karena telinga yang paling dekat dengan bibir gue adalah telinga gue sendiri.
Bener Kecuali juga. kalau lagi Kecuali- bisik-bisik. Iya. Ya. Lagi Kecuali bisik-bisik. ada Iya. yang membisikimu. Iya. Gitu. Maaf nih, mulutku lebih dekat nih. ke Iya. Daripada mulutmu sendiri ya. Oh, gitu loh kak. Gitu Iya, Kak. iya, iya, iya. Jadi intinya pokoknya maju terus ya guys. Maju terus. Maju terus. Semangat. Tuh, Yes. semua ternyata satu suara nih buat maju terus ya. Yes. Maju terus. Gas. Ada remnya juga Kak. Biar seimbang. Nah, jangan ngegas terus, kadang-kadang rem. Tapi jangan berhenti. Iya, Ya kan, pelan-pelan nggak apa-apa. Tapi moving forward. Yes. Takut nggak apa-apa, tapi ya jangan berhenti, bener. Jangan berhenti. Berhenti. Nengok ke belakang sesekali Nengok juga belakang. nggak apa-apa. Kayak kita naik mobil kan Lihat pasti kita ngeliat spion. Iya. boleh. Waspada kan ya. Betul. It's not the end of the world. Kegagalan dalam pernikahan itu it's not the end of the True. world. Sedih pasti lah, karena kita manusia. Itu mohon maaf tukang mie tek-tek kedengeran gak ya? Oh, udah lapar. Lapar Bu. Itu nanti masuk ke ini ya udah. Lapar Bun. Gitu guys. Jadi intinya maksudnya kita nih dari kita yang pernah gagal, sedih itu pasti, kecewa itu pasti, tapi look at us gitu loh sekarang. Ya kan? We survive dan kita sekarang semakin kaya akan pengalaman yang mungkin orang lain gak punya gitu. Jadi yaudah, keep moving forward. Oke. Oke. Teman-teman boleh ya kalau misalnya mau komentar, mau nanya, mau ngasih saran, masukan buat kita juga, termasuk Boleh. atau buat teman-teman yang lain, boleh banget kan? Boleh banget. Boleh banget ya. Bisa tulis di komen ya. Oke. Atau nanti cek juga Instagram kita. Nanti kita mau bikin ya Instagram. Mau dong. Iya dong. Jangan lupa ribut. 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 Iya. Ngajak ribut kehidupan. Live.